Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Buat teman-teman yang baru nonton video aku, jangan lupa klik subscribe di channel YouTube aku ya. Video kali ini aku mau sharing ke teman-teman tentang budgeting. Siapa nih di sini yang pengen budgeting tapi nggak mulai-mulai? Sama aku juga. Sebenarnya aku memulai budgeting ini karena ada alasannya. Yang pertama, karena aku punya kondisi yang benar-benar sulit saat ini. Jadi aku harus memutar otak gimana caranya uang gaji aku itu cukup. Karena ya gimana ya, sebenarnya aku bisa menabung, tapi aku tipe orang yang gak bisa menabung secara konsisten. Entah gimana ceritanya, uang tabungan aku itu selalu habis atau terpakai kayak gitu teman-teman. Aku juga punya kebiasaan ngerasa banyak duit pas ketika gajian, tapi duitnya cuma numpang lewat gitu loh teman-teman. Jadi itu sebenarnya nggak baik sih. Budgeting ini ngebantu kita untuk kayak ngerasa ya udah biasa aja kita punya duit asalkan kebutuhan kita terpenuhi, oke, gitu. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu kalian, sebenarnya bukan ngasih tahu sih, ini sharing ya, karena aku juga pemula di sini, aku nggak expert dalam keuangan. Di sini aku memakai metode bulanan, jadi aku budgetingnya per bulan gitu karena memang gaji aku diterima 1 bulan sekali. Buat teman-teman yang gajinya diterima 1 minggu sekali bisa pakai metode budget mingguan kayak gitu. Nah, untuk poin-poinnya apa aja? Yang pertama di sini ada pemasukan. Nah, pemasukan aku ini kan cuma 1 dari gaji bulanan aku. Ditulis aja pemasukannya dari gaji bulanan kayak gitu. Terus kemudian yang kedua itu ada pengeluaran. Nah, pengeluaran ini waktu kemarin sih aku nggak pisahin ya, tapi untuk bulan ini aku pisahin dari pengeluaran kewajiban dengan pengeluaran kebutuhan gitu. Jadi aku punya kewajiban yang pertama karena aku emang anak kos ya, jadi aku wajib bayar kos. Nah, bayar kos ini setiap bulan tidak pernah terlewatkan ya teman-teman. Dan jumlahnya 400.000 itu paten 400.000. Nanti kalau ada kenaikan kita bisa ganti lagi, tapi tetap ya uang kos itu adalah kewajiban. Kemudian yang kedua aku punya arisan. Nah, itu arisan kan kewajiban ya, kita setiap bulan juga harus bayar. Nah, buat teman-teman yang punya kewajiban kayak hutang, itu lebih baik didahulukan dulu ya. Yang penting utang lunas, insya Allah hidup tenang. Udah kayak gitu aja, keuangan bakalan tenang, bakalan stabil kayak gitu. Prinsip aku sih. Hutang apapun ya, termasuk Shopee Paylater. Sebenarnya aku juga punya sih. Kemudian poin yang kedua yaitu kebutuhan. Kebutuhan tuh kenapa sih dipisahin? Pengeluaran ya udah pengeluaran aja. Kalau menurut aku itu beda ya. Kebutuhan itu bisa gonta-ganti, kayak bulan ini aku butuh, bulan kemudian aku nggak butuh-butuh banget, dan pengeluarannya bisa kadang naik kadang turun kayak gitu sih. Jadi aku bedain posnya sama kewajiban. Kemudian yang ketiga yang gak kalah penting sebenarnya dan udah aku rasain bener-bener ya, itu adalah uang cadangan atau dana darurat sih sebenarnya. Kalau aku dana darurat ini aku masukin di poin ketiga ya, karena bener-bener setiap bulan kita harus punya dana darurat, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi 1 bulan itu kita butuh apa, karena emang manusianya berencana dan yang mengatur tetap yang di atas ya. Jadi kita siap-siap aja kayak gitu. Nah, dari ketiga poin itu kalian bagi deh, kira-kira tiap bulan kalian habis berapa di pos-posnya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, gak harus sama dengan kebutuhan aku. Makanya kenapa di sini aku nggak sebutin satu persatu kebutuhan aku, karena bukan itu tujuannya kayak gitu teman-teman. Oh ya, di sini aku juga pengen kasih tahu ya, karena ini pertama kali aku budgeting dan bikin video kayak gini. Aku tuh nggak ngerti bikin video kayak gini tuh gimana jadinya kayak gini, belebotan, nggak ngerti, kelihatan cuman separuh-separuh. Tapi
gak apa-apa deh, maklumin ya teman-teman ya. Terus kalian juga bisa pakai peralatan seadanya aja. Di sini aku juga pakai seadanya, aku cuma punya binder BTS jadi aku pakai aja binder ini untuk budgeting aku. Yang penting apapun pengeluaran kalian dicatat di situ. Jadi setelah kita bikin budgeting seperti ini, bikin kolom, bikin pengeluaran pemasukan, nanti di belakangnya biasanya aku kasih pos pengeluarannya. Nah, ini untuk pengeluaran ini berapa, realisasinya berapa, estimasinya berapa. Jadi di kolom pengeluaran ini ada 4 kolom, yaitu pengeluaran, kemudian estimasi. Estimasi ini kira-kira aja kita habis berapa nih untuk pos kebutuhan makan kayak gitu. Nah kayak gini. Terus kemudian nanti realisasinya ditulis juga, nanti selisihnya juga ditulis, ada selisih berapa. Nah di sini aku pakai Build Pintar ya, karena aku ngerasa kalau pakai transfer itu kayaknya bakal lebih boros, karena selama ini uang aku selalu di ATM dan bener-bener cepet banget habisnya. Jadi aku tarik semuanya, kemudian aku pos-posin dan aku taruh di dompet pintar ini. Bener-bener sangat berguna, jadi kayak 1 bulan tuh harus pas segini gitu. Terus aku pos-posin aja kebutuhan aku, kayak uang makan berapa. Udah nanti jangan kalian bawa semua uangnya kayak gitu. Jadi kayak ambil aja pos, kalau pengen sehari-hari kan makan ya, ambil aja uang makan 100.000, habis itu dibawa kemana. Jadi kesannya kita tuh nggak banyak duit kayak gitu teman-teman. Kemudian ini pakai dompet pintar ini juga nggak mengganggu dana dari pos-pos yang lain kayak gitu. Nanti kalau emang ada kekurangan kalian bisa ambil di dana darurat kayak gitu teman-teman. Kemudian kalau kita udah pos-posin satu persatu, masih ada sisanya. Di kemana ini kira-kira sisanya? Nah nanti aku pengen bikin lagi video khusus tentang sinking fund. Kalau aku sih sisanya aku masukin sinking fund ya. Tapi kalau di sini nggak muat nih videonya, jadi episode selanjutnya aja aku pengen bikin khusus untuk sinking fund. Dan jangan lupa budgeting kalian setiap bulan dievaluasi ya. Nanti aku bakalan bikin juga video evaluasinya. Nah ini juga aku pos-posin satu persatu. Kalian bisa beli bindernya di tempat aku beli bisa, atau di yang lain bisa. Nanti aku bakalan kasih linknya di description box ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang belum bisa menabung, sabar aja, yang penting uangnya bisa tertata aja deh. Yang pertama tujuan utamanya kan itu ya. Ya gitu aja teman-teman, dinikmati aja dulu. Berapa gajinya disyukuri, insya Allah cukup. Berapapun gaji yang kita dapatkan pasti cukup insya Allah ya, asalkan kita pintar-pintar untuk mengatur keuangannya teman-teman. Nah di sini aku ada sisa 200.000, aku bakalan masukin khusus ke binder sinking fund. Untuk video kali ini sampai di sini dulu teman-teman ya. See you and bye bye.